Pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan putusan MK mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Anda juga bisa lihat mengenai perkara nomornya. Dan apa saja kemudian kasus yang ditolak atau permohonan yang ditolak, Anda juga bisa saksikan. Dan apa yang diterima, ada 3 yang ditolak, kemudian juga 1 yang diterima. Nah, ini Anda juga bisa baca siapa pemohonnya yang kemudian hasil dari persidangan sebelumnya ini ditolak. Kemudian juga nanti akan ada 1 hasil yang diterima. Sambil kita juga nanti akan mendengarkan kembali bagaimana pandangan dari Prof. Denny Indrayana mengenai hal ini. Tadi sempat kami sampaikan masih ada tersisa 1 poin. Nah, ini Anda juga bisa saksikan yang diterima. Kita lihat siapa saja yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Anda bisa saksikan dan juga dalam besok dalam yang akan diumumkan dari putusan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik ini pada 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah ada 21 laporan pelanggaran etik sejauh ini. Kita akan kembali. Ya, tapi sebelumnya kita juga lihat ini adalah ada 5 laporan kepada Anwar Usman, kemudian 15 laporan maksud saya kepada Anwar Usman, kemudian juga 5 laporan kepada Manasi Tompul dan juga Guntur Hamzah. Ada 4 laporan kepada Arif Hidayat dan Saldi Isra, 3 laporan kepada Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih, dan juga 1 laporan Suhartoyo dan Wahidudin Adam. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian laporan-laporan ini diputuskan oleh MK-MK yang akan diumumkan esok. Tapi tadi kita sudah sempat mendengarkan penjelasan dari Prof. Denny Indrayana, sempat saya tahan, ada tersisa 1 poin. Prof, silakan disampaikan, Prof. Iya, jadi menyambung tadi ya, saya pemohon satu-satunya di antara, pelapor satu-satunya yang menyampaikan ini sebelum putusan. Dan itu karenanya saya minta diberikan ruang untuk juga menyoal putusan. Karena tadi seperti dilihat, putusan yang tanpa Ketua Anwar Usman itu ditolak semua. Baru setelah beliau ada, itu kemudian dikabulkan sebagian. Maka saya bilang, seandainya laporan saya diperiksa lebih awal dan saudara Anwar Usman didismiss dari memeriksa perkara ini, ya kemungkinannya ditolak juga. Kalau kita bicara asas hukum, Mbak, ini kan kita hari-hari ini dijali dengan argumen bahwa ada final and binding, Padahal itu hanya 1 asas. Mari kita lihat asas-asas hukum 2 saja, saya ingin sampaikan. 1 adalah asas hukum exceptio probat regulam in quasibus non exceptis. Artinya adalah there is an exception to every rule. Dalam setiap aturan itu selalu ada pengecualian. Tidak ada kemudian asas hukum yang itu berlaku mutlak. Yang kedua, ada lagi asas yang mengatakan leges sine moribus fane. Artinya apa? Law without morality are meaningless. Saya ingin mengatakan bahwa hanya menyandarkan kepada final and binding saja, itu hanya 1 asas hukum yang bisa dibantah dengan asas-asas hukum yang lain. Kenapa? Karena hukum itu selalu adil, melihat dari berbagai aspek. Tidak ada 1 asas yang mutlak begitu. Tidak boleh. Bahkan kalau kita bicara aturan-aturan dasar konstitusi sekalipun. Karena itu, mari kita melihat ini dengan kacamata yang utuh, yang menyeluruh begitu. Kenapa DKPP misalnya pada saat memeriksa tentang kepemiluan, Profesor Jimli Asidiki itu dalam banyak perkara kemudian tidak hanya memberikan sanksi etik, tapi juga memberikan sanksi non etis. Kenapa demikian? Karena memang untuk mencari solusi tidak jarang hukum kemudian menemukan solusi-solusi baru. Sama halnya dengan judicial review yang ada di MK, menguji undang-undang itu hadir dengan menabrak prinsip supremacy of parliament, sovereignty of the parliament, supremasi parlemen, kedaulatan parlemen yang awalnya produk undang-undangnya tidak bisa diganggu-gugat, itu kemudian dikatakan lewat 1 putusan yang sangat monumental, landmark decision, Marbury versus Madison. Jadi kalau kemudian MK yang sekarang punya kewenangan menguji, mengharamkan adanya judicial activism, adanya terobosan-terobosan solutif, dia sebenarnya bertentangan dengan kelahiran dirinya sendiri. Yang berasal dari menabrak prinsip sovereignty of the parliament. Jadi poin saya adalah, kalau kemudian kita beradu asas, beradu prinsip hukum, itu ada jalan untuk mencari solusi dari persoalan ini sepanjang kita
ingin mengembalikan kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Baik. Sekarang di mana-mana sayangnya dijadikan mahkamah keluarga karena ketuanya tidak mundur. Itu prinsipnya. Sampai di situ mungkin Prof Denny. Ketuanya tidak menerapkan judicial disqualification atau recusal, mundur dari perkara di mana dia punya benturan kepentingan. Sampai poin Apalagi situ. benturan kepentingannya adalah keluarga presiden. Ya, baik. Langsung saja Bang Habib mungkin di Intinya ya yang paling dipersoalkan selama ini termasuk oleh Bung Denny ini soal benturan kepentingan. Yang itu memang nggak bisa dibuktikan secara hukum. Di mana benturan kepentingannya? Ini ya yang diatur, yang diuji adalah norma, bukan perebutan hak orang per orang gitu kan ya. Dan produknya erga omnes. Kita kasus Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengadili sendiri ya perkara yang menguntungkan dirinya sendiri, pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di mana Saldi Isra ya yang tadinya belum 55 tahun dianggap memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, lalu ada tambahan bonus dengan ketentuan yang baru 5 tahun masa jabatan. Dia tidak mundur. Tidak pula dipersoalkan sama rekan-rekan soal konflik of interest. Ini bukan soal keponakan dari istrinya lagi, soal dirinya sendiri. Dan Mahkamah Konstitusi ini setahu saya, hampir setiap edisi Ketua Mahkamah Konstitusi ini pernah menguji undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sendiri. Nggak ada yang pernah bilang konflik of interest. Loh. Kok kenapa begitu sekarang ya ketika kita ingin mengajukan anak muda ya sebagai cawapres Mas Gibran, menjadi satu masalah yang begitu besar, ya kan? Jadi nggak ada. Nanti dulu kalau saya dikasih pertanyaan ini saya jawab, masa dipotong terus, ya kan? Baik. Ya, jadi nggak ada gitu loh. Yang kedua, ya azas yang disampaikan oleh saudara Denny tadi, silahkan saja menjadi bahan diskusi. Tapi ingat, begitu ada putusan hakim dalam setiap perkara, disitulah finalnya perdebatan. Ya, nggak bisa gitu. Pak Denny sudah benar, waktu masih berjalan mengirimkan surat, sudah benar. Tetapi ketika suratnya tersebut disampaikan, setelah itu ada putusan, selesai di situ. Karena tidak ada putusan yang salah. Begitu sudah diputus oleh majelis hakim, harus dianggap benar. Ini yang saya pelajari menjadi dasar ya. Saya belajar Sudikno ya, bahwa berdasarkan saksi palsu pun, kalau sudah inkrah harus tetap dianggap benar. Begitu juga beberapa kasus misalnya yang melibatkan Akil Muhtar. Baik. Ya dalam PHPU di mana dia terbukti menerima suap. Kemudian juga yang melibatkan Patrialis Akbar, ya kan? Di mana terbukti juga menerima suap. Tidak ada yang mempermasalahkan soal putusan perkara di Mahkamah Konstitusinya gitu loh. Sehingga sudah benar apa yang diatur 24C. Jadi azas, Pak, ya rekan-rekan, namanya azas itu juga harus diterjemahkan dalam norma yang konkret. Baik, Bang Habib. Norma yang konkret dalam 24C Undang-Undang Dasar 45 itu nggak bisa dilanggar karena sudah sangat rigid dan jelas pengaturannya. Baik. Final dan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Nggak ada pengadilan ulangan. Ya, nanti mungkin Prof bisa diberikan tanggapan, termasuk Prof Denny juga menjelaskan nanti bagaimana keyakinannya bahwa hasil putusan MK ini bisa membuat Gibran Rakabuming Raka ini batal menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Tapi nanti setelah jeda Prof kita akan kembali saat lagi.